Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib yang berbahagia, semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita kembali diberikan kemudahan untuk duduk di majlis kita untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari petunjuk Al-Quran untuk mengetahui jalan mana yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan itu kita dimudahkan untuk mendapatkannya, dan jalan mana yang dimurkai olehnya dan kita berharap semoga kita dijauhkan dari jalan tersebut. Kita masih bersama surat Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita masuki ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Namun sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu, dipersilahkan. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik tersebut, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami ini justru melakukan islah, itu perbaikan atau reformasi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka itu justru membuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana berimannya manusia, mereka menjawab, apakah kami harus beriman sebagaimana orang-orang safih beriman? Safih yaitu orang-orang yang tidak mengerti kehidupan, orang yang dungu. Ketahuilah, kata Allah, sesungguhnya mereka lah orang-orang yang dungu tersebut, tapi mereka tidak mengetahui. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka akan berkata, kami beriman. Dan apabila mereka
meninggalkan orang-orang beriman dan menyendiri bersama syaitan-syaitan mereka. Mereka mengatakan kepada syaitan-syaitan tersebut, sesungguhnya kami bersama kalian, tidaklah kami melakukan itu melainkan mengolok-olok mereka. Ayat-ayat ini masih kelanjutan dari ayat sebelumnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang jenis manusia yang ketiga, yang mereka ini menampilkan iman dan kebaikan serta menyembunyikan kekufuran dan keburukan dalam jiwa atau hati mereka, yang kemudian mereka disebut dengan munafik. Sebagaimana kata nifaq berarti izharul iman wal khair, menampilkan iman dan kebaikan, wa ibtanul kufr wasyarr, dan menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Inilah sesuatu yang wajib diperhatikan oleh kita semua, yaitu siapapun yang sudah berada di atas jalan yang lurus, sudah berada di atas Islam, sudah beriman kepada Allah dan hari akhir, sudah mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspada dari perkara yang satu ini. Karena kebanyakan ulama menjelaskan keadaan seperti ini menimpa mereka, orang-orang yang beriman sebelumnya, tanpa mereka menyadari. Tanpa mereka menyadari. Karena muncul sedikit demi sedikit, kemudian dipengaruhi oleh keadaan, maka akan menjadi besar dan tidak sadar kalau mereka berbuat sesuatu yang sampai pada keadaan keyakinan, lalu mereka imannya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berfirman sebelumnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang yang beriman, ditolak dari golongan orang beriman. Karena iman adalah dua perkara yang harus saling bersama, yaitu lahir dan batinnya. Lahir dan batinnya harus bersama. Ketika lahirnya menunjukkan iman, beramal saleh, demikian juga batinnya harus batin iman dan penuh keyakinan dengan apa yang dia imani, tidak ada pendustaan sedikit pun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab dari mereka ini ditolak imannya oleh Allah karena adanya marad dalam hati, penyakit hati. Dan penyakit hati ini seperti dijelaskan di majlis yang lalu ada dua macam. Ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Syubhat yaitu mengikuti pemahaman-pemahaman yang menyimpang, yang menghantarkan mereka pada kekufuran atau mendustakan sebagian dari ayat-ayat Allah, seperti yang nampak di zaman ini, yaitu mengingkari keberlakuan hukum ayat-ayat Quran sebagiannya, atau mengingkari tentang lafaz-lafaz ayat Quran dan semisalnya. Ini yang terjadi dan bermunculan. Kemudian ketika penyakit itu ada, Allah tambahkan penyakit berikutnya, yaitu semakin kuat penyakit yang awal dan bertambah penyakit yang lain, yaitu penyakit syahwat, cinta kepada kehidupan dunia, sehingga amal apapun untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya dan meninggalkan nilai akhirat. Oleh karenanya Allah sebutkan ciri-ciri orang munafik sangat banyak dalam berbagai surat. Di surat Al-Baqarah ini secara garis besarnya, di surat An-Nisa dan di surat-surat lainnya. Bahkan Allah turunkan satu surat khusus, yaitu surat Al-Munafiqun,
membuka jati diri orang munafik. Dan di antara faedah adalah apabila kita membaca ayat-ayat Quran tentang apapun, maka pertama kali yang harus kita ambil dari setiap ayat yang kita baca adalah apa yang harus saya lakukan terkait petunjuk ayat ini dan apa yang harus saya tinggalkan. Karena setiap ayat mengandung petunjuk. Setiap ayat mengandung petunjuk. Sebagaimana sudah kita ambil faedahnya di awal surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala menyebutkan dzalikal kitabu la raiba fi huda. Bahwa kitab ini yaitu Al-Quran diantaranya tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenaran dan lurusnya petunjuk yang ada di dalamnya sebagai huda, sebagai petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang ingin sampai pada nilai takwa. Maka petunjuk yang ada di dalamnya dijelaskan sebagaimana tafsirnya dua macam. Petunjuk yang pertama disebut dengan al-mantuq, dalalatul mantuq, yaitu petunjuk yang langsung diucapkan, difahami langsung. Contohnya perintah Allah Azza wa Jalla, waqimus shalah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Ketika kita baca atau kita dengar langsung faham, oh ayat ini memerintahkan untuk salat, memerintahkan untuk zakat. Atau juga larangan. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang beriman jauhilah hal kalian kebanyakan dari prasangka. Ayat ini langsung berbicara berupa larangan pada orang beriman agar menjauhi kebanyakan dari prasangka atau suudzon dan semisalnya. Ini dikenal dengan mantuk, yaitu langsung dipahami karena terucapkan, terlafazkan. Adapun yang kedua disebut dengan dalalatul mafhum, apa yang difahami. Nah, ini lebih luas. Kadang bentuknya Allah sebutkan berupa kisah kaum terdahulu. Dan di surat Al-Baqarah ini insya Allah akan keambil bila Allah mengizinkan tentang sifat-sifat Bani Israel yang dengannya mereka dicela oleh Allah. Maka yang diambil petunjuknya adalah mafhum, yang difahami. Kalau mereka saja berbuat begini dicela oleh Allah, maka orang beriman pun bila melakukan perbuatan seperti itu mendapatkan celaan yang sama, sehingga harus dihindari perbuatan tersebut. Ini contoh namanya mafhum. Atau Allah menyebutkan tentang kejadian nanti di akhirat berupa seorang kaum yang diazab karena perbuatan tertentu. Maka mafhumnya adalah agar kita tidak termasuk orang yang diazab seperti itu, maka dalam menjauhi perbuatan tersebut dan semisalnya. Ini petunjuk yang ada di dalam setiap ayat Al-Quran, sehingga setiap ayat tidak kosong dari petunjuk, ada. Maka apabila kita memahami masalah ini, setiap kali kita membaca ayat akan semakin bertambah ilmu, bertambah iman, dan bertambah amal saleh. Dan itu yang diharapkan dari Al-Quran, dan itu disebutkan tadabbur. Baik, kita lanjutkan faedah yang kita ambil. Setelah Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang orang-orang munafik, sebab ditolaknya iman mereka oleh Allah Azza wa Jalla karena adanya penyakit dalam hati mereka tadi, syubhat. Atau ayat lain disebut dengan zaig. Apa itu zaig? Keinginan untuk selalu menyimpang dari petunjuk yang lurus. Seperti yang disebutkan tentang Bani Israel dalam surat As-Saff, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Ditekankan oleh Allah Azza wa Jalla adanya penyimpangan. Karena hatinya menyimpang, Allah simpangkan. Sehingga doa yang Allah ajarkan pada kita agar kita ucapkan di antara doa kita adalah Rabbana la tuzigh
qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau simpangkan hati-hati kami setelah Engkau berikan pada kami petunjuk. Ini penting. Doa semacam ini. Karena kadang kita tidak menyadari kita berbuat sesuatu yang menyimpang menurut kita baik, tapi ada sesuatu dalam hati yang mendorong kita berbuat itu. Dengan sebab itu iman kita ditolak oleh Allah wal'iyadzubillah. Maka ayat-ayat berikut menjelaskan sifat-sifat, contoh-contoh perbuatan dan alasan hati yang terucap oleh lisan yang dengannya Allah menolak iman orang tersebut. Yang pertama, ciri. Jadi kalau ciri ini ada pada kita, segera tinggalkan, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jika dikatakan pada mereka jangan berbuat ifsad di muka bumi. Apa itu ifsad? Sebagian tafsir menyebutkan umumnya lafaz ifsad dalam kitab Allah Azza wa Jalla maknanya adalah maksiat dengan berbagai macam bentuknya. Maksiat. Dan yang disebut dengan maksiat adalah yaitu mukhalafah atau tarku hadiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi atau meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu maksiat. Dan maksiat ada 3 macam. Allah firmankan surat Al-Hujurat, walakinallah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Akan tetapi Allah telah menetapkan pada hati-hati kalian rasa cinta pada iman dan menghiasi dalam hati-hati kalian untuk suka berbuat kebaikan. Sehingga kata sebagian ulama, seseorang di antara ciri iman sudah Allah tanamkan dalam hati mereka adalah tidaklah muncul dari hatinya keinginan melainkan untuk berbuat baik. Tidak ada keinginan buruk. Itu ciri iman sudah ditanamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga karraha, dijadikan benci kepada setiap kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Apa itu kufur? Kufur adalah kemaksiatan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Murtad. Fusuk adalah kemaksiatan yang pelakunya diancam dengan azab di akhirat atau laknat di dunia atau celaan atau hukuman. Yang sebelumnya menyebutnya dengan dosa besar. Dan isyan, kemaksiatan di bawah yang kedua. Ada 3 macam. Maka setiap perbuatan manusia yang demikian itu namanya ifsad. Dan setiap perbuatan ifsad akan mendapatkan balasan dari Allah Azza wa Jalla sesuai dengan kadarnya. Oleh karena para ulama menyebutkan kaidah al-jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan kadar amalnya. Kalau pelakunya pribadi, maka pribadi itu siap-siap akan mendapatkan balasannya kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah. Kalau lingkungan masyarakat, maka mereka. Orang-orang munafik, mereka berbuat ifsad, kerusakan, apapun bentuknya. Dan ifsad tadi kita sebutkan, sebelum tafsir sebutkan, yaitu menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya. Menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ifsad. Maka harus dihindari. Baik meninggalkan perintah atau melanggar larangan. Dikatakan la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi.
Jangan berbuat perbuatan ini atau perbuatan itu, jangan. Apa kata mereka? Mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Justru kami melakukan islah, perbaikan untuk kesejahteraan manusia, untuk kebaikan hidup mereka dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini pertama. Berbuat ifsad dengan jelas beralasan bagaimana? Kebalikannya. Jadi menolak nasihat, menolak arahan, dan bahkan justru membela perbuatannya yang menyimpang. Dan semacam ini banyak. Zaman sekarang khususnya dan zaman-zaman sebelumnya. Dan semakin berlangsungnya zaman, akan semakin kuat hal tersebut dilakukan oleh manusia. Maka apa kata Allah? Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka itu melakukan kerusakan. Ya, justru merusak. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak la yash'ur, tidak menyadari. Ditutup kesadarannya oleh Allah Azza wa Jalla. Contoh ringan. Sudah jelas yang namanya pernikahan sesama jenis itu melanggar syariat. Tidak pernah ada dalam kehidupan makhluk Allah, bahkan hewan yang sesama jenis. Lalu dibela apa katanya? Ini kan hak asasi manusia. Ifsad. Tapi mengatakan hak asasi manusia itu islah. Apa kata Allah? La yash'urun, tidak menyadari karena tidak ada ilmu, jahil tentang syariat. Ini terjadi. Dan demikian dengan perbuatan yang lain. Dikatakan juga jangan berbuat demikian, ini bagian dari riba. Oh bukan, ini kan bisnis. Nah, akan disebutkan nanti insyaallah bila mengizinkan di akhir-akhir surat Al-Baqarah tentang masalah riba. Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli kan sama dengan riba untuk dapatkan untung. Bai' islah, jual beli islah, kebaikan. Riba ifsad. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Dan begitu dalam segala aspek kehidupan terjadi. Walakin la yash'urun, dan mereka tidak menyadari karena jahil tadi. Oleh karena sangat bahaya jahil dengan syariat. Maka kita dalam hidup ini pertama kali adalah sadar bahwa saya seorang muslim. Satu, seorang muslim berbuat apapun harus dengan ilmu. Bila saya tidak punya ilmu, maka saya harus bertanya kepada ahli ilmu. Demikian harusnya. Saya mau berbuat begini, saya tidak ada ilmu tentang masalah ini, apakah boleh atau tidak? Maka saya butuh ilmu. Kemana? Cari ahli ilmu. Apapun yang dia sampaikan, kalau dikatakan dibolehkan dalam syariat, saya kerjakan karena saya ingin. Tapi kalau dikatakan tidak boleh dalam syariat, hukumnya demikian, nasnya demikian, maka tahan diri. Karena kalau memaksakan diri bagaimana? Ifsad, melakukan kerusakan. La yash'ur, tidak menyadari. Kenapa? Karena hawa nafsunya kuat. Nah itulah marad fil qalb, penyakit dalam hati. Oleh karenanya, apakah bedanya seseorang melakukan suatu perbuatan, dia melakukannya karena petunjuk yang berarti perbuatan itu islah, atau melakukannya tanpa petunjuk yang berarti hawa nafsu? Ini kita harus menyadari. Kapan perbuatan kita ini termasuk perbuatan yang merupakan islah, kapan dikatakan ifsad? Dikatakan perbuatan kita islah apabila kita tahu ilmunya. Islah. Tapi kalau kita tidak tahu ilmunya dan memaksakan diri melakukannya dan enggan untuk mencari tahu ilmunya, maka ini adalah
ifsad. Berhati-hati, ini adalah ifsad. Nah, ini untuk bisa membedakan mana perbuatan kita islah, mana perbuatan kita ifsad. Contoh, suami istri bertengkar, lalu membawa istrinya ke rumah orang tuanya, lalu tinggalkan. Lalu telepon orang tuanya, ibu, bapak maaf, anak ibu, bapak saya kembalikan. Sudah, tidak diberi nafkah, tidak diurusi. Perceraian boleh atau tidak dalam Islam? Boleh, ada syariatnya, ayatnya banyak. Bahkan ada satu surat khusus karena pentingnya masalah ini, yaitu surat At-Talaq. Namun ketika melakukan itu tanpa ilmu, maka namanya ifsad. Tapi kalau dengan ilmu namanya islah. Ya kan sudah selesai cerai. Cerai itu ada aturannya. Ada talak yang pertama, wanita yang talak itu harus ada apanya, Pak? Sama ada iddahnya. Berapa lama iddahnya? 3 kali haid. Allah tidak sebutkan bulan. Dengan haid, quru. Bulan itu untuk mereka yang sudah menopause atau belum mengalami haid. Ada surat At-Talaq penjelasannya. Dan selama mereka dalam masa iddah masih harus tinggal di rumah suaminya, kan masih istrinya. Dan masih berhak nafkah. Tempat tinggal, tempat tidur, makan, pakaian masih berhak. Kecuali ketika menjelang quru yang ketiga, fa imsakun bima'rufin au tahsrihun bi ihsan. Mau tetap jadikan istri, maka perbaiki pergaulannya, atau dilepas dengan cara yang baik, ihsan. Kalau tanpa ilmu bagaimana? Dilepas. Namanya ifsad. Jadi kita ini banyak ifsadnya atau banyak islahnya, jemaah? Mengapa? Pertama, tidak punya ilmu, jauh dari ilmu. Yang kedua, hawa nafsu. Dua perkara ini yang menyebabkan ifsad pada masing-masing kita, dan kalau sudah bertumpuk maka menjadi bahaya. Oleh karena kalau kita menyadari yang seperti ini, lisan kita ini tidak akan pernah berhenti membaca istighfar. Subhanallah. Ilmu itu mengantarkan kita untuk banyak beristighfar. Allah firmankan di surat Muhammad SAW, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Dalam kau berilmu tentang la ilaha illallah dan beristighfarlah akan dosamu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, Allah sebutkan cirinya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Jika dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana manusia beriman. Beriman itu sebagai seorang muslim yang menerapkan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan. Apapun yang diajarkan oleh Al-Quran, disampaikan oleh Nabi SAW, sebagai manusia. Allah tidak katakan, ini hikmah Allah SWT, Allah tidak katakan kama amanal ladzina amanu, sebagaimana berimannya orang-orang yang telah beriman. Karena orang munafik memandang orang beriman rendah. Siapapun mereka, hina, rendah. Sehingga mereka selalu mengolok-olok ucapannya, merendahkan. Seperti contoh di surat Al-Munafikun, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik, dia mengatakan ketika pulang dari peperangan, melontarkan ucapan la yukhrijannal azzu minhal adzal. Orang-orang mulia sebentar lagi akan diusir oleh orang yang hina dari Madinah. Mengatakan begitu. Ini mereka mengolok-olok Nabi SAW. Tidak malu mereka. Apalagi selain Nabi SAW, maka diolok-olok.
Allah firmankan di surat Al-Mutaffifin secara umum tentang sifat orang kafir, wa idza marru bihim yataghamazun. Ya, jika orang beriman melewati mereka, mereka berbincang-bincang sama mereka sambil yataghamazun, merendahkan, mengolok-olok dengan isyarat-isyarat atau sindiran-sindiran. Itu mereka. Jadi kalau kita lewat misalkan karena pakaian kita yang menunjukkan akan keislaman kita, lalu ada orang mengatakan, ada kiai lewat. Nah, sudah biasa mereka itu. Atau begini dan begitu sudah biasa mereka. Karena Allah sudah sifatkan. Tapi Allah mengajari orang beriman di surat Al-Furqan bagaimana Allah menyebutkan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla yang beriman. Mereka kalau berjalan di muka bumi jalannya hauna, tenang. Tidak menunjukkan kesombongan, tidak terburu-buru. Dan apabila orang-orang jahil melecehkan mereka, mengumpat mereka, mengolok-olok mereka dengan ucapan-ucapan yang macam-macam, Allah katakan qalu salama, mereka justru menjawab sebaliknya, qalu salama, mengucapkan ucapan yang tidak mengandung sesuatu yang menyakiti mereka, bersih lisannya. Nah, ini pelajaran yang banyak kita ambil. Dan mereka ini jika diajak untuk beriman, Allah katakan kama amanan nas, seperti imannya manusia. Karena demikianlah yang tertanam dalam jiwa mereka, orang beriman itu rendah, terbelakang. Sehingga orang beriman senantiasa mendapatkan julukan-julukan yang dijauhi oleh manusia dan ditakuti. Ini sudah menjadi sunnatullah azza wajal. Para nabi dijuluki tukang sihir dan sebagainya. Oleh karenanya kata sebagian ulama, seandainya Al-Quran tidak menjelaskan tentang hakikat Fir'aun dan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa AS, ini saya akan dikatakan Fir'aun gugur dalam mengejar para teroris, gitu kan? Tapi Al-Quran membuka siapa Fir'aun, siapa Nabi Musa AS, sehingga kita tahu. Karena begitu kehidupan dari masa ke masa yang terjadi, dan bermunculan orang-orang yang jiwanya semacam ini, itu munafik. Dan cukuplah pelajaran besar di negeri kita ini. Orang tua kita dahulu, mereka mempertahankan negeri ini dari para penjajah yang ingin menghilangkan nilai Islam dari negeri ini, menghilangkan peribadahan kepada Allah dari negeri ini, membasmi orang berilmu, membasmi ahli ibadah, merubah akidah mereka. Mereka berjuang menghadapi itu semua, kemudian bisa dijatuhkan, bisa dilumpuhkan oleh ulah siapa? Orang-orang munafik. Orang munafik dari bangsa sendiri kumpul bersama orang beriman, beribadah, tapi ada kesempatan waktu masuk ke mereka, masuk pada mereka. Nanti sebutkan di ayat berikutnya tentang orang-orang semacam itu. Jadi sangat bahaya munafik ini. Dan mereka dikatakan jika berimanlah sebagaimana manusia umumnya beriman, mereka memandang rendah. Sehingga yang kita dengar barangkali, dan bukan perkara yang asing, bahwa muslimin itu kehidupannya jorok, ya kan, tidak tertib dan sebagainya, sehingga menjauhkan manusia dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Nah, di ayat yang lain saya akan disebutkan tentang mereka ini senantiasa menghalangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jalla, khususnya di surat Al-Munafiqun insyaallah taala. Hendaklah kalian beriman sebagaimana manusia beriman. Apa jawab mereka?
anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita harus beriman sebagaimana mereka beriman? Dikatakan amanan nas, apa jawab mereka? Amanas sufaha. Bukan lagi amanan nas, tidak. Itu mereka merendahkan orang beriman. Karena memang mereka itu merendahkan orang beriman dan menghina orang beriman. Kata mereka sufaha, safih. Safih itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya, atau maaf, tidak memiliki kemampuan akal untuk berpikir. Contohnya, seseorang belanja ke warung bawa uang 50.000. Dia beli makanan, diserahkan uangnya, makanan dapat, dia yang penting dapat makanan dan menyerahkan uang, selesai dia pulang. Atau dikatakan harganya 20.000, lalu ternyata kembalinya cuma 10.000, dia pun ambil saja pulang. Karena tidak tahu 10.000 itu berapa, 20.000 berapa, 50.000 berapa, tidak tahu. Itu namanya safih. Atau bahasa kitanya biasanya disebut dengan idiot. Apa itu idiot? Akalnya tidak sempurna dalam berpikir, tidak mengerti. Itu julukan mereka pada orang beriman. Kama amanas sufa, pada orang berimannya orang-orang safih. Ya. Maka apa kata Allah? Ala innahum humus sufaha. Justru mereka lah orang-orang safih ini. Walakin la ya'lamun, tapi mereka tidak mengetahui karena mereka tidak punya ilmu. Oleh karena itu apabila kita cermati, Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat-ayat Quran agar kita menggunakan akal kita, agar kita berpikir tentang kehidupan. Untuk apa kehidupan dan bagaimana kita hidup. Sehingga apabila kita jumpai Allah menyebutkan penutup ayat la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun dan semisalnya. Ini menjelaskan pada kita bahwa ayat Quran membimbing kita untuk menjadi orang yang berakal, mempertimbangkan kehidupan, waspada dalam menjalani kehidupan, mempersiapkan diri, merencanakan. Banyak ayat-ayat bicara tentang masalah tersebut. Apakah demikian safih? Tidak. Oleh karena Nabi kita SAW menjelaskan tentang orang beriman, mereka orang yang cerdas. Beliau katakan, al-kayyisu man dana nafsahu lima ba'dal maut. Orang yang kayyis, yang cerdas, yang cerdik, yaitu yang merendahkan dirinya, menundukkan dirinya untuk melakukan apapun dalam rangka mempersiapkan diri untuk hidup setelah kematian. Contohnya pernah kita sebutkan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau memborong kurma busuk. Kira-kira memborong kurma busuk itu perbuatan cerdas atau perbuatan hina secara nilai bisnis? Cerdas atau hina? Hina. Maka orang munafik tertawa mendapati itu. Tapi beliau lakukan karena iman. Mengapa? Ini yang membuat beban berat di akhirat. Maka beliau belanjakan untuk meringankan kaum muslimin agar tidak merugi. Tapi ketika melakukan perbuatan itu untuk maslahat yang sebenarnya yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menyia-nyiakannya, bahkan menunaikan janjinya. Wa may yuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum. Barang siapa memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan untuk kalian. Subhanallah. Jadi tidak akan ketemu cara berpikirnya ahli dunia dengan cara berpikirnya orang beriman, tidak akan ketemu. Sehingga
Ajib hidupnya orang beriman. Demikian kata Nabi SAW, ajaban li amril mu'min. Hidup orang beriman itu ajib, menakjubkan. Tapi kata ahli dunia aneh. Ya, mengagumkan, kata mereka aneh. Ala innahu mustafa walakin la ya'lamun. Ketulah mereka itu adalah orang-orang yang safi, tapi ini sebabnya karena mereka tidak berilmu. Tidak berilmu tentang iman dan hakikatnya. Tidak berilmu tentang kehidupan dunia, untuk apa dan harus bagaimana, tidak berilmu. Sehingga mereka lebih mengutamakan hawa nafsu, seakan-akan mereka hidup 1000 tahun, 2000 tahun, atau selamanya. Dan kita akan sebutkan juga insyaallah di surat yang mulia ini tentang ciri dari orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, bagaimana harapan mereka untuk bisa hidup sampai 1000 tahun. Kemudian tanda yang ketiga Allah sebutkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Mereka ini jika bertemu dengan orang beriman mengatakan kami beriman. Ya, berkunjung kemana pakaiannya mengikuti. Bertemu dengan siapa bahasanya mengikuti. Begitu mereka. Amanna, kami beriman seperti kalian beriman. Ya, oleh karenanya dari ayat ini pula para ulama menyebutkan munafik itu juga disebut dengan dzul wajhain. Orang yang punya dua wajah. Satu wajah untuk bertemu dengan orang beriman, wajah yang lain bertemu dengan teman-teman mereka orang-orang kafir. Namun kata Allah, wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka khalau meninggalkan orang beriman dan bertemu dengan para syaitan mereka, subhanallah, Allah menyebutkan teman-teman mereka syaitan. Siapa teman mereka? Orang-orang kafir dari berbagai macam jenis. Mereka adalah para syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan awalnya adalah sifat. Syaitan awalnya adalah sifat untuk perbuatan yang menentang dan menghalangi seseorang dari syariat, menentang syariat dan menghalangi manusia dari syariat. Itu sifat syaitan. Karena sudah melekat sifat itu, maka menjadi nama bagi siapapun yang sifatnya seperti itu. Ya. Seorang yang kesehariannya mencuri maka disebut dengan pencuri. Suka berdusta disebut dengan pendusta. Sifatnya menjadi nama. Maka iblis disebut syaitan. Fir'aun disebut juga dengan syaitan dan semisalnya. Maka syaitan adalah siapapun yang menentang syariat Allah atau menghalangi manusia dari jalan Allah. Itu syaitan. Maka apabila mereka meninggalkan orang beriman dan bertemu dengan syaitan-syaitan mereka, Allah tidak katakan ila ikhwanihim. Padahal di ayat yang lain di surat Al-Mumtahanah sebutkan ya ikhwan min ahlil kitab, teman-teman mereka dari ahli kitab. Di sisi katakan ila syayatinihim, syaitan-syaitan mereka. Ini penjelasan agar kita waspada bahwa syaitan itu adalah yang mengingkari atau menolak syariat Allah dan menghalangi manusia dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau mereka mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya kami bersama kalian. Adapun yang kami lakukan bersama mereka, mengatakan kami beriman, ikut berbuat dengan perbuatan mereka, ini adalah innama nahnu mustaziun, dalam rangka mengolok-olok mereka, menipu mereka, memperdaya mereka. Ya, akan disebutkan juga tentang bagaimana mereka itu suka berbuat tipu daya kepada orang beriman di ayat-ayat berikutnya insyaallah taala. Maka ayat-ayat ini Allah jelaskan pada kita membongkar kedok orang-orang munafik, dan ini 3 ciri utama. Dan bila ada ciri itu pada seorang, itulah munafik tulen. Kemudian dari ciri-ciri itu
bermunculan ciri yang lain yang seperti sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu alamatun nifaq al-amali, ciri-ciri kemunafikan secara amal, seperti bicara dusta, berjanji menyisihi, berdebat inginnya apa? Kusir, kemudian berkhianat ketika mendapatkan amanah, dan masih banyak lagi. Riya dalam salat atau ibadah, malas dalam salat dan sebagainya. Banyak ciri-ciri munafik secara amali. Semoga kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari hal tersebut dan dimaafkan bila memang terjadi, dan diampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita senantiasa dimudahkan untuk bisa meniti jalan iman sampai berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Ini barangkali faedah yang bisa kita ambil dari apa yang kita lalui dari ayat-ayat yang mulia. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita dalam kebaikan dan menjauhkan kita dari segala keburukan. Barangkali ada yang ingin disampaikan, dipersilakan sambil menunggu waktu Isya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barangkali ada. Tafadhal. Syekh Talib ya Ustaz, ma bainal fasik wal nifaq. Baik, barakallahu fikum. Apa perbedaan antara fasik dengan nifaq? Kita lanjut nanti setelah adzan Isya. Fadhal. Baik, barakallahu fikum. Apa perbedaan antara nifaq dengan fasik? Penyimpangan dalam syariat atau penyimpangan dari syariat, maaf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa istilah. Yang pertama ada kufur. Yang kedua ada syirik. Yang ketiga ada nifaq. Yang keempat ada fisk. Dan ini yang sering digunakan dalam Al-Quran. Maka kalimat-kalimat ini secara istilah memiliki makna yang berbeda yang satu dengan yang lain. Secara makna bahasa memiliki makna yang berbeda. Kufur yaitu penolakan atau pengingkaran. Syirik yaitu penyekutuan, mengakui tetapi juga mengakui yang lainnya. Adapun nifaq sudah disebutkan tadi, menampilkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Adapun fisk adalah melakukan sesuatu yang kotor, yang menyisihi kebaikan. Ini makna secara istilah tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan keimanan, maka ini masing-masingnya terbagi menjadi dua. Kufur ada kufur akbar, ada kufur asghar. Syirik ada akbar, ada asghar. Nifaq ada akbar, ada asghar. Fasik ada akbar, ada asghar. Akbar mengeluarkan dari Islam. Asghar tidak mengeluarkan tapi diancam dengan azab oleh Allah SWT. Yaitu kategorinya dosa besar. Itu gambarannya. Kemudian sebutkan apabila dalam satu ayat atau berapa ayat dalam satu alur disebutkan hanya satu istilah, misalkan faulaika humul fasiqun saja, maka maknanya akbar, yaitu kufur. Atau nifak masuk di dalamnya, masuk semuanya. Atau faulaika humul zalimun, lafaz zalim juga masuk. Ada zalim besar, ada zalim kecil, maka masuk. Tapi apabila dalam satu alur disebutkan semuanya, maka memiliki makna masing-masing. Seperti yang firmankan di surat Al-Maidah, yang ayat-ayatnya banyak disalahgunakan oleh sebagian orang yang tidak memahami masalah ini. Apa itu ayatnya? Allah firmankan, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Itu saja ayatnya yang mereka gunakan. Sehingga siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Dan saya pribadi pernah beberapa kali dulu melakukan dialog dengan orang-orang semacam itu, yang umumnya adalah berafiliasi dengan
penegakan negara Islam di negeri kita. Saya bertanya pada mereka, hukum Allah yang paling besar apa? Sehingga dikatakan dilaksanakan hukum Allah. Mereka tidak bisa jawab. Ya Quran Ustaz, betul Quran. Yang paling besarnya, yang bila itu ditegakkan berarti tegaklah Islam. Bingung. Bukankah rukun Islam yang 5? Negeri kita ditegakkan tidak rukun Islam yang 5? Ditegakkan, cukup. Adapun sebagian dari pelaksanaan hukum itu tidak sesuai, ada begini, maka kewajiban orang alim berikan nasihat. Ini sedikit faedah. Kemudian ternyata ayat ini tidak hanya ini. Di ayat berikut yang katakan mirip, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun, yang kedua. Yang ketiga, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Ada kafir, ada zalim, ada fasik. Sehingga tentang masalah ini perlu menjelaskan, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah ada 3 kategori. Bisa kafir, murtad, keluar dari Islam. Bisa zalim, berarti hukumnya syirik dia. Dan bisa fasik, tidak keluar dari Islam tapi dosa besar, tergantung dari keadaannya, tidak satu. Nah, ini sesuai dengan makna lafadznya tadi, kafir, zalim, fasik. Tapi apabila satu saja seperti kita sebutkan tadi, faulaika madzalimun, satu saja, yang lain tidak disebutkan, maka mencakup semuanya sama, yaitu keluar dari Islam bila itu kategorinya besar, dan tidak keluar bila itu kategorinya kecil. Dan ini butuh kejelian, butuh pengkajian, sehingga perbuatan ini mengeluarkan pelakunya dari Islam ataukah tidak. Maka itu wajib dengan ilmu, tidak dengan hawa nafsu. Begitu. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang kedua Ustaz. Tafadhal. Tadi Ustaz mengatakan Abdurrahman bin Auf telah memborong korma. Nah, sudah memborong korma, dia terlambat sholat, kira-kira barangkali 5 menit atau 1 menit atau bagaimana. Ditegur oleh Rasulullah, min aina ya Abdurrahman bin Auf, ceritakan apa yang ada. Faedah yang ente beli korma itu kan bayar Pak sholat, apakah betul? Allah lebih sahab. Saya belum mendapati. Barakah. Insya akan kita cari. Fadal. Apakah kaum Khawarij itu disebut juga kaum munafik? Nabi SAW tidak menyebutkan Khawarij orang munafik. Mengapa? Karena mereka jauh dari nifak. Bahkan beliau menyebutkan sifat Khawarij itu kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, tahkiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Kalian bila membandingkan salat kalian dengan mereka, kalian akan menganggap salat kalian hina, belum seberapa. Som kalian dengan mereka belum seberapa. Tidak menyebutkan sifat nifak. Sehingga berbeda antara sifat nifak dengan sifat Khawarij. Dan bibit Khawarij itu ada pada seorang yang disebut dengan Abul Khuwaisirah, yang ketika Nabi SAW membagi rampasan perang dan membagikannya kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam setelah Fatu Makkah dengan jumlah yang sangat banyak di perang Hunain, dia mengatakan, "I'dil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berbuat adil wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Idza lam a'dil faman ya'dil?" Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika aku tidak berbuat adil, siapa lagi berbuat adil? Tapi dia ngeloyong pergi. Nah, itu biangnya Khawarij. Dan jauh dari sifat nifak, berbeda. Wallahu a'lam. Saya kata demikian, mohon maaf atas kealpan keluran, semoga maafkan semua dan apa yang semua diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.